Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, firman Tuhan menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sahabat semua, kehidupan seorang percaya bukan sekadar tentang kehadiran ke gereja, membaca Alkitab, ataupun menyebut diri sendiri sebagai pengikut Kristus. Hidup yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus akan menunjukkan perubahan yang nyata. Dan salah satu bukti yang paling jelas ialah apabila buah Roh Kudus dapat dilihat dalam pribadi dan tindakan kita sehari-hari. Galatia 5 ayat 22 dan 23 memberikan gambaran yang sangat indah tentang apa yang terjadi apabila Roh Kudus memimpin hidup seseorang. Seperti pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik, begitu juga orang percaya yang hidup dalam roh akan menghasilkan buah rohani yang manis. Buah roh adalah cerminan karakter Kristus. 9 ciri buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 bukanlah 9 buah yang terpisah, tetapi satu kesatuan. Ini adalah satu buah dengan 9 rasa, dan semuanya adalah cerminan daripada karakter Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat secara ringkas maknanya. Kasih adalah cinta tanpa syarat, yang rela memberi tanpa mengharapkan balasan. Sukacita adalah kegembiraan yang tidak bergantung kepada keadaan luaran. Damai sejahtera adalah rasa tenang dalam jiwa karena tahu Tuhan memegang hidup kita. Kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung kesusahan dan cabaran hidup dengan tenang. Kemurahan adalah sikap lemah lembut dan pengertian terhadap orang lain. Kebaikan adalah niat dan tindakan yang tulus untuk melakukan hal yang benar. Kesetiaan adalah keteguhan hati dalam menjalankan tanggung jawab dan janji. Kelemah lembutan adalah kerendahan hati dan kekuatan yang dikendalikan dengan bijak. Penguasaan diri adalah keupayaan untuk menahan diri daripada godaan dan dorongan emosi. Inilah karakter yang dihasilkan apabila Roh Kudus berkuasa penuh dalam hidup kita. Buah roh bukanlah hasil daripada usaha kita sendiri. Perlu kita fahami bahwa buah roh ini bukanlah sesuatu yang boleh kita hasilkan dengan kekuatan sendiri. Ia bukan tentang menjadi orang baik menurut standar dunia, tetapi tentang menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus pada setiap hari. Seperti ranting yang terhubung kepada pokok anggur, kita hanya akan berbuah jika kita tinggal dalam Kristus. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin nyata buah roh dalam hidup kita. Mengapakah buah roh sangat penting? Karena ia adalah kesaksian kepada dunia. Dunia sedang lapar akan kasih yang sejati, akan damai yang tulus dan kebaikan yang ikhlas. Bila orang percaya menunjukkan buah roh, ia menjadi kesaksian hidup yang kuat. Kita tidak perlu banyak bicara jika hidup kita sendiri sudah bersinar. Buah roh menandakan pertumbuhan rohani. Buah roh adalah ukuran pertumbuhan rohani kita. Seseorang boleh tahu banyak tentang doktrin, tetapi jika dia mudah marah, tidak sabar atau egois,
itu menunjukkan masih ada ruang untuk roh bekerja lebih dalam. Buah roh akan membina community yang kuat, gereja atau keluarga rohani yang dipenuhi dengan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan akan menjadi tempat pertumbuhan yang sehat untuk semua orang. Bagaimanakah kita boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan seharian kita? Pertama, berdoa dan minta Roh Kudus memimpin. Mulakan hari dengan doa. Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu. Bentuklah hatiku dan tolong aku untuk berbuah pada hari ini. Kedua, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menumbuhkan buah. Semakin kita merenung firman, semakin kita akan diubahkan. Ketiga, latihlah diri dalam pergaulan seharian. Setiap interaksi adalah peluang untuk mempraktikkan buah roh. Ketika Anda tergesa-gesa tetapi tetap bersabar. Ketika Anda dianiaya tetapi memilih untuk mengampuni. Dan keempat, hiduplah dalam community rohani. Kita tidak dipanggil untuk berbuah sendirian. Dalam community gereja, kita saling menegur dan menguatkan agar terus bertumbuh dalam roh. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk berbuah. Dunia tidak akan diubahkan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Itulah buah Roh Kudus. Apabila orang melihat kasih-Mu, kesabaran-Mu, penguasaan dirimu, mereka akan melihat Yesus di dalam dirimu. Marilah kita serahkan hati kita kepada Roh Kudus setiap hari dan biarkan Dia menghasilkan buah yang kekal dalam hidup kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.